Anda berada pelaksanaan vaksinasi dengan sasaran penerima anak di Kabupaten ND Provinsi Nusa Tenggara Timur belum berjalan, pendengar. Kenapa ini belum berjalan? Apa kendalanya? Lalu kemudian apa upaya yang dilakukan agar secepatnya vaksinasi anak ini bisa dilaksanakan ya, bisa terlaksana di Kabupaten ND. Bersama Dr. Aryas Dwi Lestari, Kadis Kesehatan Kabupaten ND, akan kita perbincangkan pagi ini, pendengar. 100,5 FM Pro 1 RRI ND. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI. Selamat pagi Bu Dokter. Pagi Mbak Leli, selamat pagi, semangat, salam semangat sehat pastinya. Ya. Ini pertama kalinya mengudara dengan jabatan baru begitu ya? Iya Mbak, jadi ya sebenarnya tapi tetap sama saja juga sudah ini ya. Oke, Profisiat ya Bu Dokter ya? Iya, terima kasih banyak Mbak Leli. Ya, kita update nih soal pelaksanaan vaksinasi pada anak usia 6 sampai dengan 11 tahun ini sudah dilaksanakan ya, sudah dibuka sejak 14 Desember 2021 oleh Kementerian Kesehatan begitu. Namun sampai dengan saat ini Kabupaten ND ini ternyata belum melaksanakan vaksinasi tersebut. Apa kendalanya Bu Dokter? Iya betul Mbak Leli. Jadi sebelumnya memang ada penyampaian ya dari Menteri Kesehatan yang tertanggal di 13 Desember 2021 bahwa sudah bisa melakukan vaksin untuk usia 6 lebih dari 6 tahun. Nah, kemudian dipertegas juga dengan adanya KMK. Ya, KMK nomor HK 0107 garing Menkes garing 6688 garing 2021 tentang pelaksanaan vaksin COVID-19 bagi anak usia 6 sampai dengan 11 tahun. Nah, itu yang direkomendasikan adalah CoronaVac. Tetapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau sudah ada yang diizinkan oleh Balai POM bisa juga, tapi saat ini masih CoronaVac. Jadi memang kebijakan itu kan memang selalu berubah-ubah. Kenapa? Karena ini memang pandemik dan virusnya juga mutasi. Jadi selalu untuk memutuskan rantai penyebaran dan menghentikan pandemik ini, ya memang berbagai strategi dilakukan. Salah satunya adalah penelitian. Oh ternyata 6 sampai 11 tahun aman memakai CoronaVac. Jadi memang kayak dulu tensi di atas 140 nggak boleh. Ternyata diuji coba sampai 170-180 bisa. Akhirnya guideline berubah. Jadi ini adalah salah satu cara untuk memutuskan. Tetapi perlu diingat. Jadi kalau satu aturan keluar itu pasti ada syaratnya. Jadi syarat utama bisa menjalankan vaksin COVID-19 pada usia 6 sampai 11 tahun adalah bila cakupan vaksin dosis pertama itu lebih dari 70%. Kemudian ada lagi syarat keduanya yaitu vaksin untuk lansia sudah mencapai lebih dari 60%, karena mengingat bahwa kalau 70% berarti herd immunity kemudian atau kekebalan imunitas, tetapi harus diperhatikan juga kalau lansianya vaksinnya belum mencapai di atas 60%, belum bisa juga. Karena apa? Kita tahu bahwa risiko tertinggi kematian ada tetap pada usia lanjut usia atau orang-orang dengan usia yang sudah lanjut. Jadi itu diprioritaskan. Jadi sementara kendala di ND adalah sebenarnya kita sudah bisa per 27 Desember itu sudah vaksin dosis pertama itu sudah 72,47%. Jadi harusnya kita sudah bisa, tetapi kita terkendala dengan aplikasi Picker. Jadi walaupun kita secara manual sudah 72, artinya sudah melebihi 70%, tapi terbaca di aplikasi ternyata cuma 66,43. Oh begitu. Picker. Jadi belum di-update begitu Bu Dokter ya? Banyak hal kendalanya, yaitu yang pertama adalah sinyal. Jadi di pelosok-pelosok itu masukkannya itu kadang-kadang tengah malam dulu baru ada sinyal. Kemudian yang terkendala lagi adalah NIK. Banyak NIK yang belum
online. Nah, tetapi sekarang ada pemberitahuan dari Kemenkes bahwa untuk yang NIK yang tidak terbaca oleh aplikasi PKR boleh dilakukan pakai form khusus, memakai Excel. Jadi alhamdulillah, jadi berbagai percepatan sudah kita lakukan. Jadi ini form khusus yang NIK belum online kita sudah kasihkan. Kemudian juga kemarin tim Polres dengan tim Dinas Kesehatan turun untuk melihat data di mana yang banyak selisihnya antara manual dengan aplikasi PKR yang terbaca di pusat. Itu akan menghalangi kita untuk pelaporan. Jadi kemarin sudah tim Dinkes dengan tim Polres sudah turun ke Puskesmas Wolowaru, Puskesmas Wolojita, Puskesmas Kelimutu, Puskesmas Watuneso, Puskesmas Maubasa, Puskesmas Selamusa, Maukaro, Maurole, Loboniki, dan Kota Baru untuk mensinkronkan data ini. Di mana sih sebenarnya problemnya? Begitu. Jadi itu juga akan kita kejar supaya kita terbaca di aplikasi bahwa kita sudah 70%. Nah, tetapi memang di ND ini yang susah adalah lansia, Mbak. Jadi lansia ini masih sedikit yang Mau divaksin bisa begitu? divaksin. Jadi yang banyak yang banyak ini adalah yang pelayanan publik, nakes itu banyak sekali. Lah lansia ini banyak sekali yang hanya di ini saya baca datanya, ini lansia ya. Jadi nakes itu sudah 107% bahkan melebihi. Pelayanan publik sudah 71,83, kemudian masyarakat umum sudah 72,24. Lansia kita di manual, data manual yang saya baca itu 48,36. Artinya selain kita kejar data kita supaya bisa terbaca oleh aplikasi pusat supaya diakui lebih dari 70% dengan percepatan penginputan data yang dilakukan oleh Polres ND maupun dengan Dinas Kesehatan, itu juga kita kejar lansia sekarang. Jadi kalau lansia kita masih 48,36%, otomatis kita tetap belum di ACC untuk, walaupun capaiannya mungkin nantinya bisa sudah 90% vaksinnya untuk umum, untuk yang lain-lain itu kalau di total sudah kumulatif sudah 90%, tetapi kita masih belum bisa untuk vaksin usia 6-11. Itu yang kita kejar. Jadi ada dua prioritas. Yang pertama adalah mensinkronkan data dengan berbagai hambatan, itu sudah harus dilakukan. Kemudian yang kedua adalah kejar vaksin untuk lansia sampai di atas 60%. Itu Mbak yang akan kita lakukan. Oke, baik. Nah, ini salah satu persyaratan agar suatu daerah itu boleh melaksanakan vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 sampai dengan 11 tahun itu adalah presentasi dari lansia ya. Ini harus 60%. Vaksin lansia harus di atas 60%. Lansia itu harus di atas 60%. Nah, ini yang menjadi kendala saat ini, apakah memang lansia ini belum bisa divaksin karena memang kesehatan, ataukah memang kemauan dari lansia ini yang kalau boleh dibilang masih sangat kecil begitu Ibu Dokter? Sebenarnya begini Mbak, kalau saya melihat dari keseluruhan semenjak saya sebelum Kadinkes sudah menjadi jubir COVID-19 dan saya sering juga saya sebagai konsultannya vaksin di ND, jadi saya sering mengumpulkan sebenarnya via Zoom maupun tatap muka dengan seluruh camat, puskesmas maupun kepala puskesmas ya, puskesmas kita undang berkali-kali. Kita selalu mengupdatekan sebenarnya apa sih persyaratan vaksin, karena kalau kita stagnan mengikuti juknis yang lama itu akan terbawa. Jadi di atas 140 tidak boleh. Mindset kita selalu di atas 140, juknis terbaru ternyata di atas 180 tensinya baru tidak boleh. Nah, kemudian ada penyakit-penyakit tertentu, misalnya kalau dulu gagal jantung tidak boleh, sekarang gagal jantung kalau tidak sesak boleh. Gitu. Autoimun dulu tidak boleh, sekarang kalau sudah stabil boleh. TBC boleh kalau sudah 2 minggu pengobatan tetapi stabil. Itu selalu sebenarnya sudah kami inikan. Tetapi jujur Mbak, mungkin juga
kalau saya lihat itu banyak ketakutan lansia itu. Jadi kan banyak penyakit penyerta. Ya, misalnya saja penyakit lambung saja banyak sekali ke praktek saya menanyakan, dokter saya ini mual-muntah lambung, apakah saya boleh divaksin? Saya bilang boleh-boleh saja, tetapi rupanya mungkin kita harus penguatan di semua sistem, semua lini. Saat ini adalah mungkin garda terdepan ya memang adalah desa ataupun di puskesmas. Jadi sosialisasi pas waktu vaksin ini mungkin harus semakin digencarkan. Artinya sebenarnya kalau kita bicara sosialisasi itu sudah tidak bisa lagi. Artinya kita sudah pelaksanaan sekarang. Tetapi mungkin sembari dengan pelaksanaan mungkin diselipkan sebentar tentang sosialisasi ini. Dan kalau memang tidak cukup waktunya untuk sosialisasi karena kita harus dikejar oleh pelaksanaan, mungkin nanti kita akan himbau bagaimana kita membuat banner-banner ataupun kalau memang dana anggaran tidak mencukupi atau apa, bisa di-print saja. Saya sudah umumkan kemarin, bisa di-print saja di setiap puskesmas supaya ditempel cukmis-cukmis itu, sehingga orang yang mau divaksin maupun orang yang memvaksin itu sama-sama membaca dan ada keyakinan. Karena kalau nggak ada keyakinan, nanti orangnya juga cemas yang divaksin, bisa mungkin pingsan di tempat juga memang bisa terjadi hal ini. Jadi memang hal ini banyak kendalanya ya, kayak gula. Begitu penyakit gula tahu, mereka sudah nggak mau divaksin, kejar-kejaran untuk vaksin. Padahal kalau gula stabil, misalnya saat ini nggak ada luka, saat ini nggak sesak, itu sebenarnya boleh untuk divaksin. Tapi mindset itu yang harus kita tanamkan. Karena Mbak, kematian tertinggi memang dipegang oleh lansia. Begitu. Oke, berarti ini harus gencar ya, sosialisasi, memberikan pemahaman dan juga edukasi kepada masyarakat Kabupaten ND, terlebih khusus untuk para lansia begitu Bu Dokter ya? Benar Mbak. Oke, baik. Ibu Dokter, tadi sempat disentil ya, kenapa Kabupaten ND ini belum melaksanakan vaksinasi terhadap anak usia 6 sampai dengan 11 tahun. Itu adalah salah satunya adalah aplikasi Pixel tadi, Pikel ya? Kalau tidak salah. Piker, ya. Aplikasi Piker ini kendalanya pada sinyal, kemudian NIK yang belum online begitu terbaca ya Bu Dokter ya. Nah, ada yang belum terbaca. Nah, untuk sinyal sendiri apakah setiap puskesmas atau pelaksana vaksinasi ini harus kemudian secepatnya memasukkan data begitu Ibu Dokter di tempat itu juga, atau harus di setor ke Dinas Kesehatan begitu Bu Dokter? Dia bisa di tempat, Mbak, bisa di tempat. Kemarin sempat saya tanyakan kenapa bisa begini. Ternyata memang kadang-kadang saya mungkin kurang hafal ya Mbak, mungkin karena baru juga saya menjabat jadi kurang hafal tentang di daerah. Tetapi saya mendengar keluhan bahwa tapi nantinya insya Allah saya akan lacak. Artinya saya akan turun ke dusun-dusun yang terpencil itu. Kenapa sih sebenarnya kendalanya ini? Ternyata mereka bilang bahwa ketika mereka melakukan vaksinasi di suatu tempat itu mereka tidak bisa menginput di tempat itu karena adanya sinyal. Sehingga saya bilang, kenapa tidak begini saja? Kenapa kita tidak setelah pulang langsung memasukkan, atau sebelum pulang kita sudah memasukkan? Ternyata memang kalau sebelum dilakukan kita sulit memasukkan karena belum tentu orang itu akan datang yang daftar itu. Jadi banyak juga kendalanya sebenarnya. Tetapi rencana saya akan advokasi atau bekerja sama dengan Infocom. Yang jelas kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari OPD lain. Misalnya Infocom itu peran paling penting untuk sinyal-sinyal ini. Bagaimana kita bisa memeratakan jaringan-jaringan internet di setiap dusun untuk memperlancar banyak hal sebenarnya untuk membantu komunikasi di tempat itu. Dan saat ini memang sangat kita butuhkan untuk aplikasi ini, untuk input data ke pusat. Karena bagaimanapun juga kalau kita walaupun sudah tinggi sekali mau 99% pun kalau kita tidak terbaca di aplikasi juga percuma nantinya. Dan kasihan juga Pak orangnya tidak bisa diterbitkan
menerbitkan surat vaksinnya, sehingga nanti pasti dia akan terhalang juga kalau dia mau melakukan perjalanan. Kemudian untuk nantinya ketika sudah lansia kita gencarkan supaya paling tidak di atas 60%, selain untuk mengejar supaya kita bisa diizinkan untuk vaksin umur 6 sampai 11 tahun, juga untuk menekan angka kematian dan mencegah hal-hal buruk yang terjadi untuk melindungi lansia itu sendiri. Jadi nanti juga ketika sudah 6 sampai 11 tahun sudah bisa divaksin, sudah memenuhi syarat, rencana kita juga harus kita menggandeng atau bekerja sama dengan Dinas Bidanka. Itu wajib. Apakah vaksinasi akan dilakukan di sekolah-sekolah dan sebagainya. Jadi itu Mbak. Jadi mungkin yang pertama kita kejar yang paling urgent adalah data ini. Makanya kemarin tim dari Polres dan Dinas turun sampai ke puskesmas di mana yang selisihnya jauh sekali antara manual dan aplikasi Piker. Baik, ini sudah menjawab ya persoalan-persoalan sudah kita ketahui ya, masalahnya itu adalah pada Pixel, kemudian Piker, kemudian Sinyal dan juga NIK ini juga akan berkoordinasi dengan dinas-dinas atau OPD terkait begitu Ibu Dokter ya. Nah, benar. Baik. Nah, ini kalau soal lansia yang belum mencapai target ini, kalau di ND baru 48 sekian begitu ya, 36. Ini data manualnya ini belum kita cek dulu nih data online-nya seperti apa ini Bu Dokter. Iya, betul. Ini ada ketika saya lihat ini yang dari 38. Baru 38. Jadi 48 yang manual, 38 yang online aplikasi. begitu Jadi ya? ini gesernya juga lumayan cukup tinggi, makanya kita langsung kejar memang kemarin turun ke lapangan. Iya, dan sesuai dengan persyaratan ini harus 60% begitu Bu Dokter ya? Betul. Dan ini tadi juga disampaikan bahwa salah satu kendalanya adalah kurangnya sosialisasi dan juga pemahaman dari lansia tersebut ya terkait dengan vaksinasi COVID-19 ini ya. Ada ketakutan tersendiri dalam pada lansia sehingga enggan untuk ikut vaksin begitu Bu Dokter ya. Benar. Dan ya. RRI siap untuk jadi saluran sosialisasi nih Bu Dokter ya. Oh, terima kasih. Baik, kami akan gunakan. Terima kasih sekali Mbak Leli, ini yang kami tunggu-tunggu. Alhamdulillah. Dan kami tunggu kedatangan Ibu Dokter ya untuk memberikan sosialisasi kepada ini. Kalau misalnya Ibu Dokter sendiri yang langsung memberikan informasi kepada pendengar RRI, kepada lansia kita, secara otomatis ini akan berbondong-bondong nih ke tempat-tempat vaksinasi begitu Bu Dokter. Amin. Baik, terima kasih banyak. Saya mungkin tidak menggunakan sebagai Kepala Dinas Kesehatan, tapi saya menggunakan sebagai spesialis saya penyakit dalam untuk ilmunya. Benar sekali. Baik, betul, ya. Ibu Dokter, bicara soal vaksinasi terhadap anak ya, jenis vaksinasi apa nih yang akan diberikan nanti kepada anak-anak yang ada di Kabupaten ND, Ibu Dokter? Ya baik, sampai sekarang yang direkomendasikan adalah dari Bio Farma atau Coronavac. Di saat itu adalah Sinovac yang saat ini sudah direkomendasikan untuk usia di atas di 6 sampai 11 tahun. Tapi di situ di KMK yang terbaru itu juga menyebutkan bila nantinya ada vaksin jenis lain yang sudah direkomendasikan oleh Balai POM kegunaannya untuk emergensi ini juga bisa, tetapi untuk saat ini masih Coronavac atau Sinovac. Dan untuk dosisnya sendiri bagaimana Ibu Dokter? Apakah sama dengan orang dewasa? Tetap sama, 0,5 cc, interval 2 kali penyuntikan, interval waktunya 28 hari. Itu sudah ada di juknisnya. Ya. Dan kalau boleh tahu ini kepastiannya kapankah Kabupaten ND akan melaksanakan vaksinasi terhadap anak usia 6 sampai dengan 11 tahun Bu Dokter? Ini informasi yang ditunggu-tunggu nih. Iya, tentunya kita kejar dulu data ini. Pasti kita akan kejar persyaratan yang jelas. Tetapi secepatnya, saya berharap sekali secepatnya saya akan lakukan ini. Jadi yang pertama, yang tadi otomatis kalau kita mengejar ini pasti kita harus memenuhi persyaratan. Nah, persyaratan itu ya ini yang kita kejar. Step pertama ini adalah kita yang kemarin tim Polres dengan Dinas Kesehatan turun ke puskesmas itu untuk mensinkronkan antara data manual dengan Piker. Itu wajib.
supaya kita diakui, karena kita sebenarnya sudah 72 koma ya, tetapi ternyata hanya 66 yang terbaca di aplikasi oleh pusat. Yang kedua, yang jelas itu tadi Mbak, sebenarnya bukan hanya pemahaman lansia, tetapi juga pemahaman untuk kita perkuat untuk tenaga kesehatan vaksinator. Jadi bagaimana pemahaman mereka, sehingga yang selain untuk meyakinkan lansia, tetapi juga meyakinkan juga petugas kesehatan. Jangan sampai orangnya mau, petugas kesehatannya masih ragu juga. Itu juga penting sekali. Jadi namanya dua, yang satu melakukan, satu yang dilakukan. Jadi harus benar-benar satu paham. Itu Mbak, yang dikejar adalah aplikasi pikirnya sesuai dengan manual. Kemudian yang kedua adalah kita kejar untuk target lansianya. Oke, berarti ini Bu Dokter PR-nya banyak sekali nih Bu Dokter ya yang harus dilaksanakan. Sangat. Oke. Dilalui step by step ya. Dan dipastikan bahwa secepatnya ya di 2022 mungkin sudah bisa dieksekusi Bu Dokter? Insya Allah itu adalah semangat dan tekad kita. Begitu. Dan kami siap ya untuk memberikan informasi kembali kepada pendengar bahwa Kabupaten ND siap untuk melaksanakan vaksinasi COVID-19 kepada anak usia 6 sampai dengan 11 tahun. Oke, siap Mbak Leli, moga-moga secepatnya. Ya. Dan sebelum kita akhiri kebersamaan kita Bu Dokter pagi hari ini dalam sesi wawancara, mungkin perlu disampaikan juga nih kepada para orang tua ya yang sudah siap untuk mengantarkan anak untuk mengikuti vaksinasi COVID-19 ini, apa saja yang perlu diketahui dan juga dipersiapkan oleh orang tua ini Bu Dokter? Ya, memang nanti kalau memang kita sudah memenuhi syarat untuk vaksin 6 sampai 11 tahun, tentunya persiapan-persiapan oleh orang tua ya. Dalam hal ini saya juga sebagai orang tua, Mbak, anak saya juga ada yang 8 tahun. Jadi memang yang pertama memang sebenarnya kalau anak-anak itu kan mindsetnya hanya takut suntik jarum sebenarnya. Ya, jadi dia nggak ada ketakutan yang lain. Kalau saya lihat anak saya juga, mama saya tidak mau karena saya takut disuntik. Jadi memang yang pertama memang harus omong pelan-pelan ke anaknya untuk tidak ada masalah sebenarnya seperti vaksin-vaksin yang lain. Dan nanti sakitnya juga hanya sebentar, hanya saat itu juga. Tetapi memang orang tua harus mempersiapkan kondisi anaknya. Nanti juga kondisi anak ini ya bagaimana dengan makanan yang sehat, istirahat yang cukup. Kita tahu anak-anak sekarang hobi main game sampai tengah malam, begitu ya, mungkin itu yang tidak boleh. Jadi bagaimana memperkuat sistem imunnya dan menyiapkan anak itu ketika divaksin. Terus yang tidak kalah pentingnya adalah psikis anak itu sendiri yang harus dijaga. Ya, jangan sampai ketakutan dan sebagainya. Dan yang jelas di situ juga tidak semudah itu langsung ditusuk juga tidak. Tetapi sudah keluar juknisnya. Ketika kita melakukan vaksin untuk anak banyak, apakah nanti ada pertanyaan-pertanyaan seperti orang dewasa itu. Dan juga ada detensi, Mbak. Jadi juknisnya begitu. Kalau di atas 140 tensinya itu tidak boleh juga divaksin untuk anaknya. Jadi memang tetap ada screeningnya. Screeningnya sama ya, di tahapan-tahapannya ini sama dengan orang dewasa. Sama. Baik. Ya. Ibu Dokter, terima kasih untuk waktunya bersama RRI. Selamat dan tetap semangat ya menyelesaikan tugas-tugas PR-PR begitu Bu Dokter ya. Iya, sekolah lagi nih Mbak saya. Oke, ya tetap semangat Bu Dokter. Oke. Baik. Selamat pagi. Terima kasih. Ya, pagi. Salam sehat. RRI